Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Fahmi Adam dari Prodi Manajemen dan saya berasal dari UT Bandung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pelajaran dari Piagam Jakarta Persatuan dalam lahirnya Pancasila. Sebagai generasi muda Indonesia, saya percaya memahami sejarah lahirnya Pancasila bukan sekedar mengenal tanggal dan tokohnya, tetapi memahami nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila tidak hadir secara tiba-tiba, ia lahir dari perjuangan para pendiri bangsa yang berupaya menyatukan peragaman suku, agama, ras, dan budaya dalam satu momen yang paling penting dalam sejarah itu ialah perumusan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang dibentuk oleh BPUPKI melalui proses dialog dan kompromi para tokoh bangsa menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Dari sanalah Pancasila berkembang menjadi dasar negara yang kokoh hingga saat ini. Piagam Jakarta dan lahirnya Pancasila. Piagam Jakarta merupakan hasil dari pertemuan 9 tokoh bangsa yang mewakili berbagai golongan dalam piagam yang tertuang dalam rumus awal Pancasila dan kemudian menjadi dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945. PPKI menyempurnakannya dengan mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai bentuk penghargaan terhadap seluruh umat beragama. Bagi saya, peristiwa ini menunjukkan jiwa kebersamaan, toleransi, dan semangat gotong royong. Para pendiri bangsa berani menyingkirkan ego demi kepentingan nasional yang lebih bernilai wujudnya dari segala seperti yang dijelaskan oleh kalian dalam pendirikan Pancasila. Pancasila lahir dari kesepakatan leluhur Indonesia yang mencerminkan nilai filosofis, historis, dan sosiologis. Sementara menurut Noto Nugroho, Pancasila merupakan kristalisasi dari kepribadian bangsa Indonesia yang hidup tumbuh dalam masyarakat jauh sebelumnya. Pancasila yang tercermin dari Piagam Jakarta yang nilainya menonjol adalah nilai persatuan para tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Agus Sadikusumo yang mampu mengesampingkan perbedaan ideologi demi cita-cita bersama yaitu kemerdekaan bangsa. Selain itu, terdapat pula nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang menunjukkan bahwa dasar negara kita dibangun atas penghormatan Tuhan Yang Maha Esa. Semangat ini menjadi pondasi kuat dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis hingga saat ini, seperti dijelaskan oleh Yudi Latif dalam Negara Paripurna. Pancasila bukan sekedar ide, melainkan sistem moral dan etika sosial yang menuntut arah pembangunan Indonesia. Bagi generasi muda, saya merasa kisah Piagam Jakarta mengajarkan pentingnya toleransi, semangat musyawarah di era sekarang. Tantangan kita bukan lagi perumusan dasar negara, tetapi bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi. Nilai kompromi dan persatuan yang dicontohkan para pendiri bangsa yang tetap relevan untuk melawan polarisasi dan perpecahan yang sering muncul di media sosial. Generasi muda perlu menerapkan sikap para tokoh Piagam Jakarta yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Saya pribadi merasa bahwa pelajaran Pancasila merupakan tanggung jawab kita semua. Pancasila bukan sekedar ideologi tetapi panduan moral bertindak jujur, adil, dan harmonis. Jika nilai ini hidup kembali, saya yakin Indonesia akan tetap teguh dan dalam kehidupan global. Meskipun melalui peristiwa Piagam Jakarta kita belajar bahwa Pancasila lahir dari persatuan dan semangat kebijaksanaan cinta tanah air tersebut merupakan sangat relevan bagi generasi muda. Di tengah derasnya arus modernisasi, sebagai penulisan bangsa tidak hanya berkewajiban menghafal Pancasila tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan toleransi, gotong royong, dan rasa persatuan sebagai perumahan generasi muda, saya menjadi garda yang terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Sebagai penutup hari ini, mari kita wujudkan semangat persatuan dan gotong royong dalam kehidupan digital masa kini. Begitu saja penjelasan Piagam Jakarta dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.